Bismillahirrohmanirrohim. Silakan Mas Aditya untuk mempresentasikan. Nama sudah di rename ya, sudah. Oke. Bisa kan? Ya, record dulu Bu ya mau izin. Ya, Mas, cepet man. sudah record tuh? Otomatis. Sudah otomatis. Oh, oh ya. Oke. Hmm. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon izin yang terhormat Ibu Tri Musyanti SE selaku penguji dan yang terhormat Ibu Coach dari saya dulu Dr. Haja Siti Rohana dan Bapak Mentor Bapak Arbain Bashar dan teman-teman pejuang Lacal Angkatan 32 Kelompok 1. Izinkan saya mempresentasikan laporan dari aktualisasi saya yakni yang berjudul optimalisasi digitalisasi layanan pendaftaran pernikahan melalui WhatsApp chatbot kantor urusan agama Banjarsari Kota Surakarta. Untuk judul aktualisasi sendiri, itu kenapa saya mengambil judul tersebut? Itu berawal dari eh, Publik KUA Banjarsari Kota Surakarta yang untuk memanfaatkan teknologi digital secara optimal, salah satunya melalui WhatsApp, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pengurusan dokumen terkait persyaratan dari pernikahan dan juga meningkatkan juga beban kerja pegawai di pelayanan. Sehingga petugas KUA harus menjawab semua pertanyaan yang ada di WhatsApp itu sendiri dan untuk pendaftaran dokumen secara langsung. Maka solusi terhadap pelayanan ini dengan memanfaatkan teknologi yaitu WhatsApp chatbot dan ini menjadi implementasi dari nilai akhlak adaptif, kompeten, dan andal. Untuk selanjutnya yakni kemampuan capaian aktualisasi eh, saya di minggu pertama sini kegiatannya yang pertama membuat perencanaan rancangan aktualisasi digitalisasi layanan pendaftaran pernikahan melalui WhatsApp chatbot. Untuk kegiatannya ini berkonsultasi dengan mentor, terus diskusi dan kolaborasi dengan teman sejawat, dan saya juga menyusun rencana awal kegiatan rancangan aktualisasi untuk waktu pelaksanaan dari tanggal 10 September sampai 12 September. Untuk berikutnya adalah perencanaan rancangan aktualisasi. Ini untuk dokumentasi dari oh, hilang. Lanjut lagi eh, untuk kegiatannya yang pertama yakni yang tadi saya ulang lagi kegiatan membuat perencanaan-perencanaan aktualisasi digital layanan pendaftaran pernikahan melalui WhatsApp chatbot. Tapi kegiatannya tadi udah untuk kegiatannya dokumentasinya itu minggu pertama itu Bu, ada diskusi sama konsul sama mentor sama draft perencanaan rancangan itu sudah saya buat. Untuk yang di minggu kedua kegiatannya yang pertama persiapan aktualisasi digital layanan pendaftaran pernikahan. Itu saya mempresentasikan kepada mentor terkait gagasan aktualisasi. Yang kedua, persiapan pembuatan WhatsApp chat mengumpulkan data-data untuk konten dari WhatsApp chat sendiri. Untuk kegiatanan dimulai dari tanggal 15 September sampai 22 September. Untuk output hasilnya yakni pelaksananya koordinasi dengan mentor sama skrip chatbot itu sendiri. Untuk dokumentasinya ini Bu ada pengumuman data saya sama diskusi dengan teman sejawat saya sama berkonsul sama mentor. Untuk skripnya seperti ini Bu, udah ada terlampir di apa namanya di laporan terkait dari skripnya dari chatbotnya sendiri.
nanti otomatis Bu terkait dari tamu ketika mengklik di salah satu nomor di apa namanya di dashboard sendiri. Saya mengetik itu dia tanya terkait saat mendaftar nikah. Itu kita klik di WA chatbotnya itu satu nanti akan muncul dari WhatsApp chatbotnya satu formulir N dari kepala desa, fotokopi KTP dan sebagainya itu terkait informasi dari chatbot itu sendiri. Untuk yang di minggu ketiga, ini saya kegiatannya membuatan digitalisasi WhatsApp chatbot. Terus kegiatannya ini saya mendownload WhatsApp chatbot dan WhatsApp auto di Play Store. Jadi saya juga menambahkan juga Ibu tambahan terkait di WhatsApp chatbot sendiri, WhatsApp business itu sendiri Bu, tambahan aplikasi. Jadi untuk membantu chatbot itu sendiri. Terus saya integrasikan ke WhatsApp chatbot bisnis itu sendiri. Terus saya juga membuat dan melengkapi informasi profil bisnis sama membuat si konten dan alur percakapan dengan sederhana. Ini kegiatan pelaksanaan tanggal 20 September sampai 10 September. Output hasilnya terbuatnya akun dan profil, terdownload bahasa chatbot, terimbunya isi konten dan nantinya fitur balas otomatis. Ini Bu untuk dokumentasinya, untuk hasil dari download WhatsApp autonya sama terimbunya isi konten. Yang keempat, yakni kegiatannya saya mensosialisasikan WhatsApp chatbot. Itu tahap kegiatannya itu saya di tahap kegiatan minggu keempat ini menambahkan nomor WhatsApp di Google pencarian. Jadi ketika masyarakat apa namanya eh, mencari terkait KUA Banjarsari, nanti akan tertampil nomor WhatsAppnya juga. Jadi tidak hanya nomor call centernya, kita juga menambahkan nomor WhatsApp. Jadi masyarakat biar enak ketika mencari lokasi juga ada nomor WhatsAppnya di Google itu. Jadi bisa apa namanya bisa dicek juga. Untuk juga saya juga menampilkan di Instagram juga Ibu. Jadi tidak hanya secara Google tapi saya di Instagram bisa menampilkan terkait nomor WhatsApp dari kantor AUA. Terus saya juga mensosialisasikan secara internal sendiri juga ke pegawai KUA. Ini untuk yang selanjutnya untuk kegiatannya monitoring dan evaluasi. Itu terkait saya meninjau layanan pertanyaan yang sering ditanyakan di WhatsApp chatbot dan membuat laporannya, sama membuat rekomendasi dan tindak lanjut. Ini kegiatannya dari tanggal 13 Oktober sampai 18 Oktober. Ini terkait kendala dan solusinya. eh, Sama ini Bu, lampiran interaksi WhatsApp chatbot Bu. Jadi saya screenshot Bu, izin. Ini bukti, ini saya ambil beberapa aja. Masih banyak Ibu terkait dari pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Ini saya screenshot aja beberapa. Jadi langsung kayak masyarakat nanya, terus ini dijawab apa namanya dari WhatsApp chatbot itu sendiri. Jadi itu untuk otomatis Bu, otomatis dari sistem WhatsApp chatbot itu sendiri tidak dari pegawai yang membalas. Jadi cuma terkait pendaftaran pernikahan. Untuk survei layanan sendiri, banyak masyarakat juga terkait dari layanan, ada survei layanan. Dari secara umum kegiatan ini itu berjalan dengan baik, Bu, mencapai tujuan dan sebagai hadir solusi untuk apa namanya meningkatkan informasi pelayanan secara cepat dan efisien, Ibu, untuk tanpa harus datang langsung ke kantor. Untuk dari mentor sendiri merekomendasikan bahwa pengembangan konten chatbot itu sendiri mencakup kayak bimbingan perkawinan, zakat, wakaf, dan lain sebagainya. Terus sama penyebaran secara luas ya, eh, media sosial, kelurahan, rumah, dan masyarakat. Untuk tindak sendiri ini apa namanya terkait inovasi ini dikomunikasikan secara juga ke Kementerian Agama Kota Surakarta agar bisa dijadikan contoh praktik baik nanti di dalam pelayanan melalui WhatsApp digital. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Arba'in Bashar SAG selaku mentor untuk memberikan dukungan dan penguatan. Silakan Pak. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Penguji, Ibu Yanti SE, dan juga Ibu Moderator Dr. Siti Rohana MAG. Alhamdulillah untuk Mas Adit telah menyampaikan programnya yaitu aktualisasi, optimalisasi, digitalisasi layanan pendaftaran nikah
lewat WA chatbot. Jadi alhamdulillah ini juga termasuk inovasi. Jadi sesuai dengan PMA 24 dan juga tahun 2004 itu tupoksi KUA itu banyak sekali. Selain pernikahan, rujuk dan juga ada kegiatan wakaf atau juga pelayanan produk halal atau menunjukkan kemasjidan, arah kiblat dan juga benda-benda yang lain. Dan juga sesuai dengan instruksi Menteri nomor 4 tahun 2005 yaitu tentang peningkatan layanan publik dan juga yang terakhir 5 budaya kerja itu inovasi. Dan tentunya kita layani masyarakat dengan sangat-sangat konsen sekali karena apa? Di kota Solo ini kota yang cukup kecil tapi penduduknya dinamis. Kebetulan di wilayah Kecamatan Banjarsari ini ada 15 kelurahan yang terdiri dari 172 ribu penduduk. Nah, ini dan komposisi komposisi penduduk itu beragam. Jadi yang ada yang melek digital atau IT atau yang belum. Jadi layanan apa yang disampaikan oleh Mas Adit ini juga membantu kami di dalam layanan kepada masyarakat supaya cepat. Jadi sesuai dengan moto Kementerian Agama yaitu 5 budaya kerja inovasi dan alhamdulillah inovasi ini sudah ditelurkan. Jadi masyarakat mencari informasi bisa mengakses lewat barcode IU itu dan nanti bisa disampaikan di kelurahan-kelurahan yang 15 kelurahan itu. Jadi mungkin kalau tidak ke KA bisa. Jadi tinggal barcode, terus menanyakan apa yang menjadi layanan KUA. Misalkan layanan tadi sudah disampaikan layanan pernikahan, oh langsung langsung keluar syarat-syarat dan lain-lain. Tanya mungkin wakaf, syarat wakaf, oh langsung turun semua syarat-syarat wakaf. Jadi mempercepat layanan kepada masyarakat dan tentunya itu merupakan hal yang sangat baik di dalam menerobos dan juga inovasi di dalam layanan KUA. Dan tentunya kita berusaha untuk menjadi layanan yang paripurna, layanan yang prima, yaitu layanan yang murah, mudah, cepat, transparan, dan juga tepat waktu. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mentor yang telah memberikan dukungan dan penguatan. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Yanti selaku penguji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Moderator, yang kami hormati Bapak Mentor, Devi Marat Alditi Anwari Karno, teman-teman peserta Latsar yang ada di Balai Diklat, yang kami hormati pula. Langsung saja, ini Mas Alditi Anwari Karno mengambil judul optimalisasi digitalisasi layanan pendaftaran pernikahan melalui WhatsApp chatbot ya Mas. J. Saya boleh bertanya, WhatsApp chatbot ini ditampilkan di mana Mas? Chatbot itu sendiri nanti kan kita mendownload WhatsApp bisnis Bu. WhatsApp bisnis kan ada fitur yang di mana itu eh, kita pelayanan publik melalui WA kan melalui WhatsApp bisnis. Nah, WhatsApp bisnis ada fitur kayak chatbot tapi nggak secara maksimal, nggak secara luas. Jadi kayak karena keterbatasan dari karakter katanya, kata-kata dari itu. Terus saya mengembangkan lagi eh, agak lebih luas lagi terkait dari WhatsApp bisnis saya itu sendiri melalui tambahan aplikasi WhatsApp Auto. Jadi nanti yang terintegrasi dengan WhatsApp bisnis sendiri yang terkait apa namanya di WhatsApp itu sendiri nanti di WhatsApp-nya. Penyampaiannya kepada masyarakat itu modelnya terus bagaimana itu? Modelnya nanti seperti anu Bu, apa namanya? Misalnya gini Bu, dalam misalnya masyarakat itu kan kita udah ada nih informasi WhatsApp secara publik terus masyarakat tanya terkait Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti
apapun salah atau sama dan sebagainya nanti ada jawaban otomatis Ibu, otomatis di WhatsApp itu nanti yang mana itu terhubung terkait dengan WhatsApp chatbot. Jadi kayak misalnya ini contohnya terima kasih telah menghubungi layanan KUA. Berikut pilihan menu yang tersedia dan pilihan lainnya yang dipilih dengan ketik pada nomor menu dari itu sendiri yang sudah dilampirkan Ibu. Maksud saya itu WhatsApp chatbot itu mereka bisa mengaksesnya dari mana, Mas? Dari Instagram, dari Google Oh, bisa. oke. Berarti webnya KUA Webnya juga bisa ada. sama di kelurahan Ibu. Kebetulan kita Oke. ada memberikan nomor WhatsApp-nya di kelurahan juga. Jadi masyarakat bisa mendapatkan informasi itu melalui eh, WhatsApp di setiap kelurahan-kelurahan yang udah ada Itu terpampang di mana? di papan. Ada. Ada. Enggak buat semacam kayak apa namanya? Pamflet itu. Ya, Nah, kayak gitu dibuat juga enggak? dibuat, tapi itu saya apa namanya sudah sebelumnya sudah ada. Jadi tinggal saya mengembangkan aja terkait dari WhatsApp itu sendiri. Sudah ada apa nomor WhatsApp-nya di setiap kelurahan. Jadi nomor itu ada Bisa juga QRIS, perangkat. bisa tertampil nomor 085 misalnya kayak gitu. Ya, ketika mereka mengklik nomor itu, terus otomatis keluar semua pelayanan yang Betul. ada. Ada. Itu di KUA-nya juga ada Di KUA juga informasi, ada. maksudnya dibentuk pamflet apa-apa biar Ada. mereka informasinya tahu semua itu ada. Ada di apa namanya di khawatirnya ada terkait apa namanya tertampil terkait nomor atau mungkin di pelayanan itu sendiri. Kira-kira setelah dilaksanakan itu responnya masyarakat banyak nggak yang antusias untuk mengakses aplikasi itu? Selama ini respon masyarakat banyak yang terbantu terkait dari pelayanan WhatsApp chatbot. Jadi kayak masyarakat tidak usah misalnya cuma tanya informasi pendaftaran nikah aja tanya dadak neng kantor gitu. Jadi kan lewat WhatsApp chatbot masyarakat bisa mengetahui persyaratan biar biar efisiensi waktu dan juga mengurai tamu ke kantor. Kebetulan kan setiap hari kita melayani tamu itu ada sampai 20, yaitu entah itu pendaftar pernikahan, cuma tanya informasi persyaratan dan sebagainya. Maka saya meminimalisasi juga terkait dari masyarakat untuk apa namanya terkait ya, cuma tanya persyaratan aja, tanya ke kantor, jadi kan untuk biar efisien waktu juga dan mengurangi beban itu juga. Poin-poinnya yang ada di WhatsApp chatbot itu bisa dilihatkan nggak, Mas? Isinya pelayanannya itu kan juga Survei ada. layanan. Pelayanan yang ada di itu, yang di WhatsApp chatbot itu. Oh, boleh. Bentuk-bentuk informasinya itu apa aja? Ini ada layanan ini Bu, izin. Ada satu Bu di WhatsApp chatbot di pelayannya ada satu. Saya lebih ke informasi ya di pelayanan ya. Terkait satu persyaratan pendaftaran nikah, yang kedua persyaratan mengurus duplikat buku nikah atau rusak, yang ketiga persyaratan masuk Islam, yang keempat persyaratan wakaf, yang kelima persyaratan mengurus sertifikat halal, yang keenam surat rekomendasi nikah atau surat numpang nikah, yang ketujuh terkait informasi urutan wali nikah nasab, dan yang kedelapan layanan konsultan dan lain sebagainya itu yang dimana itu terkait yang nomor 8 itu layanan konsultan itu bisa dijawab secara apa namanya pegawai sendiri. Jadi itu Ada layanan konsultasi juga. jadi kayak WhatsApp Care gitu, WhatsApp Care kayak WhatsApp. Nanti saya ada dua WhatsApp Care sama WhatsApp Chatbot yang dimana chatbot itu nanti yang jawab sistem sendiri terkait hal-hal yang sering ditanyakan dari masyarakat cuma persyaratan pendidikan nikah. Tapi kalau misalnya hal lainnya, maksudnya dan sebagainya mungkin apa namanya kayak pingin bimbingan atau gimana sebagainya, yang konsultasi itu bisa nanti tanya-tanya secara dijawab nanti sama petugasnya kalau jonggolan atau misalnya nikah kapan nanti terus kayak maharnya apa dan sebagainya nanti bisa secara di nomor 8 itu. Jadi ada nomor sendiri khusus yang jawab itu petugas. Kalau yang aplikasi ini memang ada yang khusus nggak dijawab sistem nggak? Ada. Ini WhatsApp chatbot ini. Gitu. Cuman ini yang untuk khusus terkait BIN ada nggak di sini? Kalau ini belum ada Bu. Nah, masukkan aja ya. Ya. Kalau bisa dimasukkan juga di situ, Mas. Oh, Jadi mereka membaca informasi itu bisa melihat semuanya. Oh, pelayanan di KUA itu macam-macam, termasuk BIM kan belum masuk di sini. Kalau bisa dimasukkan sekalian.
Oh, nggih. Ya, Nggih. biar mereka nggak satu informasi lah. Jadi mereka nggak repot untuk mereka juga harus menerima ini ya, menerima layanan bimbing dari seperti yang Nggih. diutarakan Mas siapa tadi. Kalau bisa ya informasi-informasinya terkait itu dimasukkan. Yang di bimbingan nikah ya. Oh, nggih. Ya, Ibu cukup itu. Matur nuwun Ibu Yanti. Eh, untuk Mas Aditya Nuari Karno sudah dinyatakan lulus ya Bu ya. Nggih, Selamat ya alhamdulillah. Mas Aditya. Nggih. Selamat untuk Bapak Mentor Pak Arbain Basyar. Eh, Masukan-masukan dari Ibu Penguji silahkan untuk perbaikan di masa yang akan datang ya Oh, nggih. untuk pengembangan. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, di stop screen, dilanjutkan